Halo teman-teman, saya LVW. Saya baru aja pulang dari demonstrasi dari Surabaya di depan gedung Gerahadi selama 2 hari. Sudah sekali saya nyaris keciduk dan sekali saya nyaris mati. Dan untungnya enggak, kalau misalnya iya saya enggak akan ada di sini sih. Ya, kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya di dalam demonstrasi ini sekaligus menghimbau teman-teman yang akan turun aksi di kemudian hari untuk hati-hati terhadap provokasi. Karena provokasi itu nyata, Pak. Oke teman-teman, yang pertama saya nggak mau ngomong kalau kalian nggak menyuarakan suara rakyat. Tapi teman-teman, saya ingatkan, jangan pernah lagi datang di demonstrasi yang tidak ada konsolidasi sebelumnya. Jangan pernah datang lagi di demonstrasi yang tidak ada komando, tidak ada mobil komando, dan tidak ada toa untuk orasi. Jangan lagi datang demonstrasi yang kalian tidak tahu siapa pimpinan demonstrasinya, siapa aliansi sipilnya. Jangan pernah datang teman-teman, karena di masa cair kita nggak pernah kenal siapapun itu, Pak. Kita nggak pernah kenal siapa yang lempar batu. Kita nggak pernah tahu instruksi untuk memulai kerusuhan itu dari mana. Tidak ada yang mengomando kita untuk maju, untuk mundur, untuk kabur, untuk menyerang atau untuk bersuara. Nggak ada, Pak. Dan ketika kita mengikuti demonstrasi atau unjuk rasa yang ada konsolidasinya, saya yakin itu nggak akan ada yang namanya chaos. Kenapa saya kok bisa bilang gitu? Di demonstrasi di hari pertama. Dan catat ya teman-teman, saya nggak menihilkan kalian yang datang ke demonstrasi di hari Jumat tanggal 29 Agustus. Saya tidak menihilkan kalian yang datang ke demonstrasi karena aksi solidaritas terhadap seorang driver ojol itu. Saya nggak menihilkan, karena saya pun berangkat karena rasa solidaritas saya. Tapi teman-teman perlu diingat, di Surabaya itu gila. Kenapa saya bisa bilang gila? Jadi gini teman-teman, saya harus cerita dulu. Di setiap demonstrasi, di setiap pengalaman saya demonstrasi, tidak ada demonstrasi yang dimulai dengan lemparan molotov. Tidak ada, Pak. Semua demonstrasi yang saya ikuti selalu dimulai dengan orasi, teatrikal, unjuk rasa, penyuaraan pendapat, penyampaian tuntutan, semuanya seperti itu. Tapi di aksi yang kemarin enggak, Pak. Dimulai dengan lemparan molotov. Gila. Jujur, Pak, di momen itu saya berpikirnya enggak panjang. Karena ya di tengah masa, psikologi masa itu pikirannya cuma satu. Kami marah, Pak. Kita marah karena rakyat. Tapi setelah saya pikir lagi, kenapa kok kayak gini ya? Kok bisa kayak gini ya? Kok bisa sekeras ini ya? Bahkan di jam 3 polisi itu sudah membuat barikade. Yang biasanya barikade itu munculnya baru jam 4 sore atau jam 5 sore. Ini gila, Pak. Dan di situ gas air mata itu muncul sekitar jam setengah 4. Dan yang paling penting itu, Pak, tidak ada orasi, tidak ada unjuk rasa. Semuanya chaos. Masa itu membuka demonstrasi itu dengan lemparan molotov atau lemparan botol kayu apapun itulah, pokoknya semuanya itu udah mulai melempar. Terus pagar berduri itu ditarik gitu ya. Ada salah satu orang yang mengatakan, mungkin itu konsolidatornya aksi Kamisan, aku nggak tahu. Ayo teman-teman duduk, kita doa bersama dulu, cool down teman-teman, duduk. Setengah masa itu sudah duduk. Setengah masa itu, Pak, sudah duduk. Aku pun duduk doa bersama untuk almarhum Afan Kurniawan. Oke, itu karena itu solidaritas. Tapi gila, orang-orang di sisi lain setengahnya itu ngapain wis lempar lagi, gila, Pak. Jadi kita itu nggak ada doa bersama, Pak. Jadi aksi kemarin itu bukan bener-bener unjuk rasa, nggak ada damainya, chaos merebak. Dan ini beneran gila, Pak. Dan di detik itu saya mendefinisikan, oh begini ya jadinya ketika masa aksi itu marah, ketika rakyat itu lapar. Ini ya yang terjadi ketika pengangguran itu merajalela. Ini yang terjadi ya ketika ekonomi lesu dan pemerintah gak bisa melakukan apa-apa. Rakyat jadi uraan dan gila. Karena apa ya, kita rakyat itu gak tahu, Pak, mau marah ke siapa. Kemarahan kita itu udah terakumulasi. Akhirnya ya kita lentarkan di situ. Dan ya pun bahkan saya ikut marah, Pak, di situ, Pak. Sangat-sangat marah, Pak. Tapi saya nggak mau cerita saya ngelempar apa enggak, karena kalau saya cerita dilihat polisi, wah bisa diciduk saya. Jadi terlepas saya melempar atau enggak, saya marah di situ, sangat-sangat marah. 1 jam setelah aksi itu, nggak sampai 1 jam mungkin ya, pokoknya ada barikade polisi nih loh, formasi palang itu loh, datang untuk dari sudut yang agak jauh untuk mepet masa aksi. Pelan-pelan. Wah, masa aksi ya seperti halnya demonstrasi ya, masa aksi mulai maju mundur ke barikade itu. Maju mundur, lemparan arahnya ke situ semua. Nah, enggak lama kemudian
gas air mata muncul dan di situ saya muntah-muntah, Pak. Umur saya sudah nggak muda lagi, nggak semuda kalian-kalian yang ikut demo itu. Muntah-muntah, Pak, ya saya mulai memikirkan diri lah, ampun lah. Daripada mati kan ya. Lah saya bertahan di tempat itu tapi saya mencari zona aman karena udah nggak kuat ya, bukan orang muda. Sampai sekitar jam 7 jam 8 malam. Nah, di jam 7 jam 8 malam ini saya pulang lah. Saya pulang dan saya cangkruk di warung kopi bersama teman-teman saya. Dan disitulah saya menemukan perspektif baru bahwasanya demo yang ada di tanggal 28 Agustus itu ada kemungkinan ditunggangi. Teman saya ini memberikan sebuah informasi bahwasanya ada satu oknum, satu pihak yang kalau dari perspektif dia itu pun saya nggak berani menyebutkan, ini terlalu mengerikan. Itu menyisipkan sekitar 30 provokator di tempat demo di setiap kabupaten kota. Gila kan? Nah, tapi untuk verifikasinya saya nggak bisa mengatakan itu benar atau salah. Tapi ini cerita yang saya dapat dan saya ceritakan. Saya nggak bisa memverifikasi informasi itu benar atau salah. Tapi ada wacana seperti itu. Di warung kopi itu pun saya ngomong, Pak. Loh, kok iso, Pak? Nggak percaya. Soalnya apa, Pak? Ini akumulatif, Pak. Rakyat itu buntu, Pak. Kate ngamuk nang sopo itu kita nggak tahu, Pak. Kita mau marah ke siapa itu nggak tahu. Mau marah ke orang tua yang nggak bisa, mau marah ke Tuhan pun dosa. Kita mau marah ke siapa, Pak? Ya pemerintah, Pak. Saya tolak itu semua, Pak. Saya nggak terima, nggak ada provokator di demo ini. Tapi di hari kedua demonstrasi, ketika saya datang jam 9 malam melihat Gerhadi dibakar, saya langsung mikir, loh, kok Gerhadi? Apa ini? Kok Gerhadi dibakar? Apa ini? Kenapa? Target kita itu kan legislatif atau eksekutif sih sebenarnya. Target kita kan harusnya Indrapura, Pak, kalau di Surabaya, Pak. Ini apa ini Gerhadi kok dibakar ini? Saya langsung mulai mikir, ada apa ini? Dan pada saat itu di malam hari itu masa aksi itu sangat cair. Ya mungkin ada komando aksi di belakang, tapi karena saya datangnya terlambat saya nggak melihat itu. Proses mediasi pun saya nggak melihat, tapi saya mendengar kabar bahwasanya Bukoviva itu menyetujui tuntutan rakyat untuk membebaskan para aktivis yang ditahan di Polrestabes. Bukoviva berangkatlah ke Polrestabes dan usut punya usut, ternyata sebelumnya Polrestabes itu dirusuh. Aku nggak ngerti siapa yang ngerusuh, apakah itu demonstran beneran, apakah provokator, aku nggak tahu. Depan Polrestabes dirusuh dan semua polisi itu kayaknya itu ditarik untuk mempertahankan markas-markasnya, entah itu Polda atau Polrestabes. Dan di Gerhadi ini nggak ada polisi. Itu ceritanya. Entah ada atau nggak tahu. Aku belum datang. Tapi ceritanya katanya nggak ada polisi. Mungkin teman-teman yang ada di Gerhadi bisa membenarkan di bawah. Nanti kalau ada yang bisa memberikan ya nanti saya pin komennya. Dan itu yang membakar, Pak, dibakar, Pak, itu Gerhadi. Bus terbakar. Nah, di jam 11 malam ya saya bertahan di sana itu sampai jam 11 malam. Di jam 11 malam gas air mata mulai ditembakkan. Sakit, Pak, rasanya. Akhirnya kita mundur. Dan di jam 11 malam itu banyak berita bertebaran, ada hoax tank. Aku nggak tahu info yang katanya di Surabaya itu sampai mengeluarkan tank itu valid atau enggak, aku nggak tahu. Tapi katanya itu hoax, katanya itu bener. Dan ada info bahwasanya tentara itu mulai dimobilisasi untuk mulai menembaki warga yang ikut demo. Nah, itu kayaknya entah itu real atau enggak, aku nggak tahu ya. Pada intinya itu mengerikan lah. Masa aksi bubar, Pak. Saya ikut bubar, Pak. Nah, akhirnya saya cari cangkruk lagi lah ya. Saya ketemulah dengan orang. Ya, nggak bisa saya sebutkan cerita, Pak. Kalau pembakaran Gerhadi itu, Pak, itu kayaknya itu udah disettingan dan itu provokator. Ceritanya itu kasarnya gini. Ini nggak bisa diverifikasi juga. Dia itu juga kabar angin. Katanya bensin itu udah diecer, Pak. Diecer ke masa aksi, seret, diprovokasi, dilempari. Bakar Gerhadi itu butuh bensin yang besar, Pak, jumlahnya, dan itu diecer, Pak, dikasihkan ke masa aksi untuk bakar. Wow, gila, ini demo terngeri yang pernah saya ikuti sih. Setelah demo itu ya akhirnya saya pulang dan saya berpikir ini baru datang banget ini langsung ngomong bahwa teman-teman yang di Surabaya siapapun hati-hati, Pak, terhadap provokasi, Pak. Sumpah hati-hati. Dan kalau ini analisis saya, ini jauh dari semua itu, tapi ini wacana global. Rumahnya DPR itu dijarah. Itu ada Eko Patrio, ada Uya Kuya, ada juga siapa ini, yang pertama itu Saroni, itu dijarah. Pertanyaannya, tujuannya apa, Pak, menyuruh rakyat untuk menjarah rumahnya DPR? Ini bukan saya menyalahkan atau membenarkan penjarahan ya, tapi kalau menurut saya masyarakat sekarang ini sudah mulai dibiasakan untuk menjarah.
Masyarakat sekarang ini udah dibiasakan untuk menghantam, dan masyarakat ini udah dibiasakan untuk dimobilisasi secara vulgar, radikal, dan kalau kita berbicara soal anarkis, wow anarkis. Dan aku nggak ngerti pak, ini titipannya siapa demo seperti ini? Apakah ini benar suara rakyat? Apakah ini ada kepentingan yang bermain? Kalau dilihat dari cerita-cerita provokator, kayaknya memang ada yang menunggangi keresahan rakyat ini. Dan hari ini pak, jujur saya sangat buta pak terhadap analisis siapa yang menunggangi demonstrasi ini. Karena ini gila pak, dan saya memilih untuk tidak turun demo dulu. Tapi saya akan tetap bersuara di media sosial saya. Karena yo selain alasan, kalaupun saya mau lo yo boyokku gak kuat. Kalaupun saya mau lo yo boyokku gak kuat. Tapi saya memilih untuk tidak turun demonstrasi dahulu. Karena saya belum tahu pak, apakah ini benar-benar organik, apakah ini benar-benar kesadaran kolektif, atau apakah ini benar-benar disetting. Saya gak tahu sama sekali pak. Dan untuk teman-teman yang memilih untuk turun, saya himbau pak, datanglah bersama teman kalian pak. Bikin rantai komando pak, jangan mau terprovokasi pak. Bikin rantai komando dengan teman-teman kalian. Misal kalau kalian berangkat sama satu kelas kalian gitu ya, bikin rantai komando, ketua kelasnya siapa, yang memberikan instruksi siapa. Jangan mau terprovokasi pak, ini bisa-bisa jadi gila banget pak. Dan kalau misalnya kalian terprovokasi, ini udah jauh dari substansi kerakyatan pak. Saya harap teman-teman tetaplah melawan, tapi melawanlah dengan cerdas, jangan mau ditunggangi. Karena pak, kita ini rakyat pak, sudah capek pak kita dibuat mainan pemerintah pak. Sekarang kita malah mau dipakai mainan sama emboiki politik tekon di entah luar negeri, entah koruptor, entah oknum sopo, entah iki nggak tahu aku pak. Jangan mau pak dipakai mainan pak kita pak. Pemerintah ini sudah menjengkelkan kita pak. Ditambah kita sekarang dipakai mainan, jangan mau pak. Jangan mau pakai nalarnya. Untuk teman-teman yang berangkat aksi, bikin rantai komando. Siapa pimpinan aksinya? Siapa pimpinan kelompok kalian? Berangkat bareng, pulang bareng. Berangkat bareng, pulang bareng. Jangan mencar. Jangan mau dimasuki orang-orang yang kalian gak kenal. Berangkat bareng, pulang bareng. Itu intinya pak, yang solid. Tapi kalau saya, ya boyokku gak kuat, tak wangi suara nang YouTube akhirnya. Kalian gak bisa nge-live kan, ya kan gak ada yang menyuarakan dari YouTube juga. Akhirnya ya wis like ya. Dan untuk teman-teman saya ingatkan lagi, hati-hati provokasi. Terima kasih.